Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di video saya ini. Saya senang banget kalian balik lagi karena hari ini kita akan masuk ke salah satu topik yang menurut saya paling menarik dan epik dan paling relevan dengan kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang muslim, yaitu tentang prinsip konsumsi dan produksi dalam ekonomi syariah. Sebelum kita mulai, saya mau tanya dulu nih kepada teman-teman. Pernah nggak sih kepikiran kenapa kita beli sesuatu? Kenapa kita makan? Kenapa kita pakai baju branded? Kenapa kita beli gadget terbaru? Kalau jawaban kalian karena butuh atau karena pengen, nah itu yang bakal kita beda hari ini. Karena dalam ekonomi syariah, antara butuh dan pengen itu bedanya jauh banget, dan perbedaan itu bukan sekedar soal selera, tapi soal nilai, moral, dan tanggung jawab kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Video kita hari ini adalah video yang kelima dari seri materi ekonomi syariah. Jadi kalau teman-teman belum nonton video 1-4, saya sarankan sih untuk nonton dulu ya, biar konteksnya teman-teman nyambung. Tapi kalau teman-teman langsung mulai dari sini juga nggak apa-apa kok, karena kita tetap akan bahas dari dasar. Di video ini kita akan membahas secara mendalam, mulai dari pengertian konsumsi secara umum, lalu kita masuk ke konsumsi dalam perspektif ekonomi syariah, kemudian kita bahas maslahat sebagai tolak ukur konsumsi, lanjut ke perilaku konsumsi dalam Islam, dan sebagian awal dari produksi dalam ekonomi syariah. Isi yang padat, tapi saya janji kita bahas dengan cara yang santai kok dan mudah dipahami, seperti diskusi teman ke teman. Jangan lupa siapkan catatannya, kopi, dan duduk yang nyaman, karena kita akan ngobrol panjang. Nah, langsung saja kita mulai ya teman-teman. Bagian yang pertama ialah pengertian konsumsi. Oke teman-teman, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Apa sih itu konsumsi dalam kehidupan sehari-hari? Kata konsumsi sering kita dengar, tapi apakah kita benar-benar paham maknanya secara akademis? Mari kita telusuri bersama-sama. Secara etimologi, kata konsumsi berasal dari bahasa Latin yaitu consumer, yang artinya menghabiskan atau menggunakan. Kemudian dalam bahasa Inggris menjadi consumption, yang secara umum berarti tindakan menggunakan atau menghabiskan suatu barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Kalau kita buka buku-buku ekonomi konvensional, kita akan menemukan definisi konsumsi yang sangat teknis. Misalnya, Paul Samuelson, salah satu ekonomi paling berpengaruh di dunia, mendefinisikan konsumsi sebagai kegiatan menggunakan barang dan jasa untuk memuaskan keinginan manusia. Sementara itu, N. Gregory Mankiw dalam bukunya Principles of Economics menyebutkan bahwa konsumsi adalah pengeluaran rumah tangga untuk barang dan jasa, kecuali pembelian rumah baru. Nah, dari definisi-definisi ini ada satu kata kunci yang perlu kita garis bawahi, yaitu memuaskan keinginan. Dalam ekonomi konvensional, konsumsi itu sangat erat kaitannya dengan kepuasan atau utility. Semakin banyak seseorang mengkonsumsi, semakin pula tinggi kepuasannya. Ini yang disebut prinsip utilitas marginal, dan dalam sistem konvensional, keinginan manusia itu dianggap tidak terbatas. Manusia selalu ingin lebih, dan ini dianggap sebagai sesuatu yang wajar, bahkan didorong oleh sistem kapitalisme sebagai mesin pertumbuhan ekonomi. Sekarang, kalau kita lihat dari sisi ilmu ekonomi, secara umum, konsumsi bisa dibagi menjadi beberapa jenis. Pertama, ada konsumsi akhir, yaitu konsumsi yang dilakukan oleh rumah tangga atau individu untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Misalnya, kita beli makanan, pakaian, bayar listrik, beli smartphone. Kedua, ada konsumsi antara, yaitu konsumsi yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka proses produksi. Misalnya, pabrik tekstil membeli benang untuk dijadikan kain. Ketiga, ada konsumsi pemerintah, yaitu pengeluaran pemerintah untuk menyediakan layanan publik seperti membangun jalan, rumah sakit, sekolah, dan sebagainya. Dalam konteks makroekonomi, konsumsi masyarakat salah satu komponen terbesar dari produk domestik bruto yang disebut PDB.
Di Indonesia misalnya, konsumsi rumah tangga menyumbang sekitar 53-56% dari total PDB, yang artinya kalau konsumsi masyarakat turun, otomatis perekonomian nasional ikut tertekan. Makanya pemerintah selalu berusaha menjaga daya beli masyarakat agar konsumsi tetap berjalan. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi dalam ekonomi konvensional pun sangat beragam. Ada pendapatan, semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin pula besar konsumsinya. Ada harga barang, ketika harga naik, konsumsi cenderung turun. Begitupun sebaliknya. Ada selera dan preferensi. Setiap orang punya selera yang berbeda-beda. Ini mempengaruhi apa yang mereka pilih untuk dikonsumsi. Ada juga ekspektasi masa depan. Kalau seseorang mengharapkan pendapatannya naik di masa depan, dia mungkin akan lebih boros hari ini. Dan ada faktor budaya dan gaya hidup. Ini yang seringkali paling berpengaruh, tapi paling sering diabaikan dalam analisis ekonomi. Nah, teman-teman, dari sini kita sudah bisa mulai melihat satu permasalahan besar yang ada dalam paradigma konsumsi konvensional, yaitu bahwa nilai moral dan spiritual sama sekali tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan konsumsi. Yang penting bisa membeli, yang penting menghasilkan kepuasan, dan yang paling penting tidak melanggar hukum negara. Itu sudah cukup. Tidak ada pertanyaan tentang apakah konsumsi ini bermanfaat bagi orang lain, apakah ini merusak lingkungan, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan, dan inilah titik di mana ekonomi syariah hadir dengan perspektif yang jauh lebih komprehensif dan bermartabat. Karena dalam Islam, konsumsi bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan atau memuaskan keinginan semata. Konsumsi adalah ibadah, konsumsi adalah tanggung jawab, dan konsumsi adalah cerminan dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut ke bagian 2 ya, teman-teman. Kita lanjut ke bagian kedua, yaitu konsumsi dalam ekonomi syariah. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih spesifik dan lebih menarik, yaitu bagaimana Islam memandang konsumsi. Teman-teman, kalau kita bicara tentang konsumsi dalam ekonomi syariah, kita tidak bisa memisahkannya dari worldview Islam itu sendiri. Dalam Islam, manusia dipandang sebagai khalifah fil ardo, wakil Allah di muka bumi, dan sebagai khalifah, manusia diberi amanah untuk mengelola semua sumber daya yang ada di bumi dengan bijaksana, adil, dan bertanggung jawab. Ini berbeda jauh dengan pandangan ekonomi konvensional yang melihat manusia sebagai homo economicus, makhluk yang selalu berusaha memaksimalkan keuntungan dan kepuasan pribadinya. Konsumsi dalam ekonomi syariah didefinisikan sebagai penggunaan barang dan jasa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam rangka mencapai falah, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Definisi ini sangat kaya makna. Mari kita bedah satu persatu ya, teman-teman. Yang pertama, ada frasa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti tidak semua barang dan jasa boleh dikonsumsi. Ada batasan yang jelas dalam Islam. Ada yang halal dan ada yang haram. Mengkonsumsi yang haram bukan hanya melanggar hukum syariat, tapi juga merusak jiwa, harga, dan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an secara eksplisit menyebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 168 yang sekira-kira artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Kedua, ada frasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ini sangat penting karena Islam tidak melarang manusia untuk menikmati kehidupan. Islam bukan agama yang asketis, yang memerintahkan kita untuk selalu susah dan menderita. Justru sebaliknya, Islam menganjurkan kita untuk menikmati rezeki yang Allah berikan, tapi dengan satu syarat. Konsumsi itu haruslah dalam batas kebutuhan, bukan berlebih-lebihan. Poin yang ketiga, ada frasa dalam rangka mencapai falah. Falah ini adalah kata kunci dalam ekonomi Islam.
Fala bukan sekedar kebahagiaan duniawi yang bersifat sementara, tapi mencakup kesejahteraan yang komprehensif, jasmania dan rohania, individual dan sosial, duniawi dan akhirat. Inilah yang membedakan tujuan konsumsi dalam Islam dengan tujuan konsumsi dalam sistem konvensional. Sekarang, dalam ekonomi syariah, ada hierarki kebutuhan yang sangat terkenal yang disebut maqasid syariah atau tujuan-tujuan syariah Islam. Para ulama usul fikih, khususnya Imam Al-Ghazali, dan kemudian dipopulerkan kembali oleh Imam Asy-Syatibi, merumuskan bahwa syariat Islam bertujuan untuk menjaga dan melindungi 5 hal pokok, yaitu pokok yang pertama, hifdzun ad-din, menjaga agama. Ini adalah kebutuhan tertinggi. Segala konsumsi yang merusak akidah yang menjauhkan kita dari Allah harus dihindari. Konsumsi minuman keras misalnya bukan hanya merusak kesehatan, tapi juga merusak ibadah dan akidah seseorang. Pokok yang kedua, hifdzu an-nafs, menjaga jiwa atau nyawa. Konsumsi makanan yang bergizi, layanan kesehatan, istirahat yang cukup, semua ini masuk dalam kategori kebutuhan untuk menjaga jiwa. Islam mewajibkan kita untuk menjaga kesehatan diri. Bahkan dalam kondisi darurat, hal yang tadinya haram bisa menjadi boleh demi menyelamatkan jiwa kita sendiri. Pokok yang ketiga, yaitu hifdzu al-akal, menjaga akal. Oleh karena itu, semua yang merusak akal seperti narkotika, minuman keras, dan sejenisnya diharamkan dalam Islam. Sebaliknya, konsumsi yang mendukung kecerdasan dan kemampuan berpikir seperti pendidikan, buku, dan makanan yang baik untuk otak sangat dianjurkan oleh Islam. Pokok yang keempat yaitu hifdzun an-nas, menjaga keturunan. Ini mencakup kebutuhan untuk membangun keluarga yang sehat, mendidik anak dengan baik, dan memastikan generasi penerus tumbuh dalam lingkungan yang islami dan kondusif. Pokok yang kelima, hifdzun al-mal, menjaga harta. Islam mendorong manusia untuk mengelola harta dengan baik, tidak boros, tidak kikir, dan menggunakannya untuk hal-hal yang bermanfaat. Konsumsi dalam Islam harus dalam kerangka pengelolaan harta yang bijaksana. Dari hierarki maqasid syariah ini, para ekonomi Islam kemudian mengklasifikasikan kebutuhan konsumsi ke dalam 3 tingkatan, yaitu daruriyat yang disebut kebutuhan primer atau darurat, hajiyat kebutuhan sekunder, dan tahsiniyat kebutuhan tersier. Nah, kita bahas yang dahururiyat. Dahururiyat ialah kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi untuk keberlangsungan hidup. Kalau tidak dipenuhi, kehidupan seseorang akan terancam. Contohnya makan, minum, pakaian dasar, tempat tinggal, dan keamanan. Islam menjamin bahwa setiap muslim berhak mendapatkan daruriyat ini, dan negara berkewajiban memastikan semua warganya bisa memenuhi kebutuhan ini. Lanjut kita bahas yang kedua, hajiyat adalah kebutuhan yang sifatnya melengkapi. Kalau tidak dipenuhi, kehidupan tidak terancam tapi akan ada kesulitan. Contohnya kendaraan untuk mobilitas, peralatan memasak yang baik, pendidikan formal, dan layanan kesehatan non-darurat. Lanjut kita bahas tahsiniyat, ialah kebutuhan yang sifatnya menyempurnakan dan memperindah kehidupan. Kalau tidak dipenuhi, tidak ada kesulitan yang berarti. Contohnya perhiasan, parfum, pakaian indah, kendaraan mewah, dan sebagainya. Yang penting dipahami adalah bahwa Islam tidak melarang konsumsi pada level tahsiniyat selama tidak berlebihan dan tidak mengabaikan kewajiban-kewajiban yang lain. Yang dilarang adalah ketika seseorang menghabiskan semua hartanya untuk tahsiniyat tapi mengabaikan daruriyat orang lain di sekitarnya, atau ketika konsumsi kita masuk ke wilayah israf yang disebut berlebih-lebihan dan takjir pemborosan. Selanjutnya kita masuk ke bagian 3, yaitu maslahah sebagai tolak ukur konsumsi dalam ekonomi syariah.
sekarang kita masuk ke salah satu konsep paling fundamental dalam ekonomi syariah, yaitu maslahah. Ini adalah salah satu topik yang paling membedakan ekonomi Islam dari ekonomi konvensional secara mendasar. Teman-teman, dalam ekonomi konvensional, tolak ukur konsumsi adalah utilitas atau kepuasan. Semakin besar kepuasan yang didapat, semakin baik pula. Tapi dalam ekonomi syariah, tolak ukurnya bukan kepuasan semata, melainkan maslahah yang maknanya jauh lebih luas dan lebih dalam dari sekadar kepuasan. Apa itu maslahah? Secara bahasa, maslahah berasal dari kata Arab, yaitu salaha, yang artinya baik, bermanfaat, atau membawa kebaikan. Dalam terminologi fikih dan usul fikih, maslahah diartikan sebagai segala sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menolak kemudaratan, baik bagi individu maupun masyarakat, baik di dunia maupun di akhirat. Seperti Imam Al-Ghazali dalam karyanya yang monumental Ihya Ulumuddin dan Al-Mustasfa mendefinisikan maslahah sebagai menjaga tujuan-tujuan syariat yang telah kita bahas tadi, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apapun yang menjaga dan memperkuat kelima hal ini adalah maslahah, dan apapun yang merusak atau mengancam hal ini adalah mafsadah, kerusakan yang harus dihindari. Nah, dalam konteks konsumsi, maslahah menjadi standar yang jauh lebih tinggi dari sekadar kepuasan individual. Sebuah konsumsi baru bisa dikatakan baik jika memenuhi kriteria maslahah, yaitu yang pertama, membawa manfaat yang nyata baik bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, maupun lingkungan, bukan hanya kepuasan sesaat. Yang kedua, tidak menimbulkan mudarat atau kerusakan baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Inilah mengapa rokok, misalnya, meskipun memuaskan si perokok, tetap tidak bisa dikatakan bermaslahah karena merusak kesehatan diri sendiri dan orang-orang sekitarnya. Yang ketiga, sesuai dengan syariat Islam, karena hanya dengan mengikuti aturan Allah lah kita bisa memastikan bahwa konsumsi kita benar-benar membawa kebaikan. Yang keempat, berorientasi pada falah, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan yang bukan hanya duniawi tapi juga ukhrawi. Sekarang kita ambil dari Imam As-Sayyatibi, mengklasifikasikan maslahah ke dalam 3 tingkatan sesuai dengan klasifikasi kebutuhan yang sudah kita bahas, yaitu maslahah daruriyah, maslahah hajiyah, dan maslahah tahsiniyah. Dan para ekonomi Islam kontemporer kemudian mengembangkan konsep ini lebih jauh. Lalu ada Monsieur Kapp, seorang ekonomi Islam kontemporer, menjelaskan bahwa dalam ekonomi Islam, konsumen yang rasional bukanlah konsumen yang memaksimalkan utilitas pribadinya semata, tapi konsumen yang memaksimalkan maslahah secara menyeluruh, yang artinya dia mempertimbangkan manfaat konsumsinya bagi dirinya sendiri, bagi masyarakat, dan bagi kehidupan akhiratnya. Lalu ada Umar Chapra, ekonomi besar lainnya, dalam bukunya Islam and the Economic Challenge, menjelaskan bahwa sistem konsumsi dalam Islam dirancang untuk memenuhi kebutuhan semua orang, bukan hanya keinginan segelintir orang yang kaya. Maslahah mendorong distribusi yang adil dan menolak penumpukan kekayaan yang tidak proporsional. Nah, ada satu konsep yang sangat menarik yang diperkenalkan oleh Imam Al-Ghazali dan kemudian dikembangkan oleh para ekonomi Islam modern, yaitu konsep hierarki maslahah yang hampir mirip dengan piramida Maslow dalam psikologi konvensional, tapi dengan perbedaan mendasar. Kalau Maslow menempatkan aktualisasi diri sebagai puncak tertinggi kebutuhan manusia, maka dalam perspektif Islam, puncak tertinggi adalah aktualisasi spiritual, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mencapai ridhonya dan mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Inilah yang disebut sebagai falah dalam terminologi ekonomi Islam. Jadi, ketika seorang muslim memutuskan untuk mengkonsumsi sesuatu, pertanyaan yang seharusnya ada di dalam benaknya bukan hanya apakah ini memuaskan saya, tapi apakah ini bermaslahah
Apakah ini mendekatkan saya kepada Allah atau justru menjauhkan saya dari Allah? Maka kita ambil contoh yang konkret agar lebih mudah dipahami. Misalnya ada dua pilihan. Seseorang punya uang Rp500.000. Pilihan pertama, dia pakai untuk makan di restoran mewah seorang diri. Pilihan kedua, dia pakai untuk masak di rumah dengan bahan yang lebih sederhana. Lalu sisa uangnya disedekahkan untuk tetangga yang kekurangan. Dalam kalkulasi utilitas konvensional, mungkin pilihan pertama lebih memuaskan secara hedonis. Tapi dalam kalkulasi maslahah, pilihan kedua jauh lebih bernilai karena selain memenuhi kebutuhan diri sendiri, juga memberikan manfaat bagi orang lain, mempererat tali sosial, dan mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan berarti Islam melarang makan di restoran ya teman-teman. Tidak sama sekali. Islam hanya mengajarkan bahwa ketika kita punya pilihan, pilihlah yang lebih bermaslahah dan selalu sisihkan sebagian rezeki kita untuk kepentingan bersama. Kita lanjut ke bagian selanjutnya. Kita lanjut bagian keempat, yaitu perilaku konsumsi dalam ekonomi syariah. Nah, teman-teman, setelah kita memahami apa itu konsumsi dalam ekonomi syariah dan apa tolak ukurnya, sekarang saatnya kita bahas bagaimana perilaku konsumsi yang seharusnya ditampilkan oleh seseorang muslim. Ini bagian yang sangat praktis dan langsung bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Perilaku konsumsi dalam Islam tidak lahir dari teori yang hampa, tapi berakar pada Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum dan panduan hidup utama. Islam sangat detail dalam mengatur bagaimana seorang muslim seharusnya berperilaku dalam konsumsi. Ada nilai-nilai inti yang harus menjadi landasan setiap keputusan konsumsi, yaitu nilai pertama, halal dan thayyib. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 88 yang sekira-kira artinya, makanlah dari apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Halal berarti diperbolehkan oleh syariat, thayyib berarti baik, bersih, bergizi, dan tidak membahayakan. Jadi, konsumsi dalam Islam harus memenuhi dua syarat. Memenuhi dua syarat ini sekaligus, sesuatu bisa halal tapi tidak thayyib, misalnya makanan halal tapi sudah basi, atau terkontaminasi dan sesuatu bisa terlihat thayyib tapi haram, misalnya minuman beralkohol yang terlihat menarik tapi haram diminum. Dalam konteks modern, prinsip halal dan thayyib ini juga berlaku untuk produk keuangan. Apakah investasi kita halal? Apakah tabungan kita di bank konvensional yang mengandung riba bisa dikategorikan konsumsi yang halal? Ini adalah pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama-sama. Nilai yang kedua, kesederhanaan atau qanaah dan wasatiyah. Islam sangat menekankan prinsip kesederhanaan dalam konsumsi. Dalam surah Al-Furqan ayat 67, Allah berfirman tentang ciri-ciri hamba Allah yang beriman, yang sekira-kira artinya termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih. Orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pengeluaran itu di tengah-tengah antara yang demikian. Ayat ini sangat indah. Allah memuji orang-orang yang konsumsinya di tengah-tengah, tidak berlebihan tapi juga terlalu kikir. Ini yang disebut wasatiyah atau jalan tengah. Seorang muslim yang baik adalah seorang konsumen yang proporsional. Dia tidak pelit pada dirinya sendiri sampai menyiksa diri, tapi dia juga tidak boros sampai menghabiskan semua hartanya untuk hal-hal yang tidak perlu. Qanaah adalah sikap merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Ini bukan berarti malas berusaha atau tidak berusaha meningkatkan taraf hidup. Tapi qanaah adalah ketenangan hati yang tidak diperbudak oleh nafsu, konsumsi yang tidak pernah puas. Orang yang qanaah bisa bahagia dengan apa yang dia miliki. Sementara itu, berusaha untuk lebih baik dengan niat yang benar. Nilai yang ketiga,
Menghindari israf dan tabdzir. Israf artinya berlebih-lebihan dalam konsumsi. Tabdzir artinya pemborosan atau menggunakan harta untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Keduanya dilarang dengan sangat tegas dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 31 yang sekira-kira artinya, "Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan." Dan dalam surah Al-Isra ayat 26-27 Allah berfirman, sekira-kira artinya, "Berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara-saudara setan." Bayangkan teman-teman, Al-Quran menyebut para pemboros sebagai saudara-saudara setan. Ini adalah peringatan yang sangat serius. Israf dan tabdzir bukan hanya masalah finansial pribadi, tapi ini adalah masalah moral dan spiritual. Dalam konteks kehidupan modern ini, israf dan tabdzir bisa berupa banyak hal. Memesan makanan lebih dari yang bisa dimakan, lalu membiarkannya terbuang. Itu tabdzir. Membeli pakaian puluhan potong padahal tidak pernah dipakai. Itu israf. Menghabiskan jutaan rupiah untuk gadget terbaru padahal yang lama masih berfungsi baik, sementara tetangga sebelah kesulitan membeli beras. Itu termasuk konsumsi yang tidak bermasalah. Nilai yang keempat, prioritas pada kebutuhan daripada keinginan dalam Islam. Ada perbedaan yang sangat jelas antara hajat yang artinya kebutuhan dan syahwah yaitu keinginan nafsu. Seorang muslim yang baik akan selalu mendahulukan hajatnya sebelum memenuhi syahwatnya. Ini bukan berarti kita tidak boleh memiliki keinginan atau tidak boleh memanjakan diri. Sesekali Islam tidak sekaku itu, tapi ada prioritas yang harus dijaga, dan yang paling penting, keinginan tidak boleh sampai melalaikan kita dari kewajiban, baik kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun kewajiban kepada sesama manusia. Nilai yang kelima, mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan. Ini adalah nilai yang sering terlupakan tapi sangat relevan dengan tantangan dunia hari ini, yaitu bahwa konsumsi seorang muslim harus mempertimbangkan dampaknya terhadap orang lain dan lingkungan. Dalam ekonomi syariah, tidak ada konsumsi yang murni personal. Setiap keputusan konsumsi kita punya dampak ripple, seperti efek batu yang dilempar ke kolam. Gelombangnya menjemar kemana-mana. Ketika kita membeli produk dari perusahaan yang mengeksploitasi buruh, kita turut mendukung ketidakadilan. Ketika kita konsumsi berlebihan sehingga mencemari lingkungan, kita merusak amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sebagai khalifah di bumi. Nilai yang keenam, niat yang ikhlas dalam Islam. Niat adalah segalanya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung pada niatnya. Ini berlaku juga dalam konsumsi. Makan yang diniatkan sebagai cara menjaga kesehatan agar bisa beribadah dengan baik, itu bernilai ibadah. Membeli pakaian yang diniatkan untuk menutup aurat dan menjaga kehormatan, itu juga bernilai ibadah. Bahkan menikmati hal-hal yang mubah dengan niat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rezekinya, itu pun bisa disebut bernilai ibadah. Inilah keindahan Islam. Konsumsi pun bisa menjadi amal ibadah jika dilakukan dengan niat yang benar dan dalam koridor yang Allah ridhoi. Bagian keempat sudah habis ya teman-teman. Lanjut kita ke bagian kelima, yaitu produksi dalam ekonomi syariah. Teman-teman, kita sudah membahas sisi konsumsi dengan sangat mendalam. Sekarang saatnya kita beralih ke sisi yang lain dari koin ke ekonomi, yaitu produksi dan tentu saja kita akan membahasnya dalam perspektif ekonomi syariah yang kaya dalam ekonomi konvensional. Produksi didefinisikan secara sederhana sebagai proses mengubah input menjadi output menggunakan faktor-faktor produksi
seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan untuk menghasilkan barang dan jasa yang bernilai. Tujuan utamanya ialah memaksimalkan profit atau keuntungan bagi pemilik usaha. Tapi dalam ekonomi syariah, konsep produksi jauh lebih kaya dari sekadar menghasilkan keuntungan materi. Mari kita mulai dari definisinya. Produksi dalam ekonomi syariah dapat didefinisikan sebagai kegiatan manusia untuk menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang dan jasa yang halal dengan menggunakan sumber daya yang ada secara optimal dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia dan mencapai falah di dunia dan akhirat. Dari definisi ini, ada beberapa hal yang langsung membedakan produksi Islami dari produksi konvensional. Yang pertama, hanya memproduksi yang halal. Seorang muslim tidak boleh terlibat dalam produksi barang dan jasa yang haram, baik itu produksi minuman keras, narkoba, konten pornografi, perjudian, atau barang-barang lain yang dilarang syariah. Meskipun secara ekonomi mungkin sangat menguntungkan, Islam melarang keras keterlibatan dalam industri-industri tersebut. Yang kedua, optimalisasi sumber daya. Islam mengajarkan kita untuk menggunakan sumber daya yang ada, baik itu sumber daya alam, manusia, maupun modal, secara optimal dan tidak menyia-nyiakannya. Menghamburkannya sumber daya produktif adalah bentuk tabdzir yang dilarang. Yang ketiga, orientasi falah. Produksi dalam Islam bukan hanya untuk memaksimalkan profit jangka pendek, tapi untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mari kita bicara tentang landasan Al-Qur'an dan Sunnah tentang produksi. Banyak sekali ayat yang mendorong umat Islam untuk bekerja dan berproduksi. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 105 yang sekira-kira artinya, katakanlah wahai Muhammad, bekerjalah kamu maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Ayat ini sangat luar biasa teman-teman. Allah sendiri yang memerintahkan kita untuk bekerja dan Allah berjanji akan melihat pekerjaan kita. Ini berarti setiap aktivitas produksi yang kita lakukan dengan niat yang benar dan cara yang halal adalah ibadah yang Allah saksikan dan catat. Dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10, Allah berfirman, apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak, agar kamu beruntung. Ayat ini menggambarkan dengan indah keseimbangan antara ibadah ritual dan aktivitas duniawi dalam Islam. Setelah sholat Jumat, setelah menunaikan kewajiban kepada Allah, kita diperintahkan untuk bertebaran di muka bumi, mencari rezeki. Segitu dulu ya teman-teman, karena berhubung lagi azan ya teman-teman. Kita sholat dulu ya teman-teman, karena berhubung sudah azan. Lanjut dari pembahasan kita yang tadi ya teman-teman. Setelah menunaikan kewajiban kepada Allah, kita diperintahkan untuk bertabaran di muka bumi mencari rezeki. Islam tidak memisahkan antara spiritualitas dan aktivitas ekonomi. Keduanya berjalan beriringan. Nabi Muhammad SAW pun sangat menghargai kerja dan produksi. Beliau bersabda, sekira-kira artinya, sesungguhnya Allah mencintai orang yang apabila bekerja, dia lakukan dengan itqan atau profesional dan sempurna. Dan dalam hadis lain, sebaik-baik makanan seseorang adalah hasil kerja tangannya sendiri. Kita lanjut ke bagian selanjutnya. Ke bagian 6, yaitu tujuan dan motivasi produksi. Dalam Islam, teman-teman, pada bagian ini kita akan membahas salah satu inti paling penting dalam ekonomi Islam, yaitu tentang tujuan dan motivasi produksi. Mengapa manusia memproduksi barang dan jasa? Apa sebenarnya yang ingin dicapai ketika seseorang bekerja
berdagang, membangun usaha, membuka perusahaan, atau mengelola sumber daya alam. Pertanyaan inilah terlihat sederhana, tetapi sebenarnya sangat mendasar, karena jawaban atas pertanyaan tersebut akan menentukan arah sistem ekonomi secara keseluruhan. Jika tujuan ekonomi hanya keuntungan semata, maka manusia akan cenderung menghalalkan segala cara demi mendapatkan laba. Tetapi jika tujuan ekonomi lebih luas, mencakup moral, sosial, spiritual, dan kemaslahatan, maka aktivitas produksi juga akan berjalan dengan lebih manusiawi dan berkeadilan. Disinilah letak perbedaan besar antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi konvensional, khususnya kapitalisme. Dalam ekonomi kapitalis, tujuan utama produksi biasanya dirumuskan dalam konsep profit maximization atau memaksimalkan keuntungan. Perusahaan dianggap berhasil jika mampu memperoleh laba sebesar-besarnya. Bahkan banyak teori ekonomi modern menganggap bahwa semakin besar keuntungan perusahaan, maka semakin baik kinerja ekonominya. Tetapi Islam tidak menolak keuntungan. Islam tidak anti kaya. Islam juga tidak melarang seseorang menjadi pengusaha sukses, memiliki perusahaan besar, atau memperoleh harta yang banyak. Yang dibedakan adalah orientasinya. Dalam Islam, keuntungan bukan tujuan akhirnya, melainkan alat untuk mencapai keberkahan, kesejahteraan sosial, dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang artinya produksi dalam Islam bukan sekadar aktivitas ekonomi, tetapi juga aktivitas ibadah dan amanah. Produksi bukan hanya soal ulang, produksi bukan hanya soal pasar, produksi juga bukan hanya soal persaingan, tetapi produksi juga tentang tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada lingkungan, dan tanggung jawab kepada generasi mendatang. Karena itu, tujuan produksi dalam Islam bersifat multidimensional. Tujuan yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan diri sendiri. Islam mengajarkan bahwa manusia memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi: kebutuhan makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan adalah kebutuhan yang wajar dan halal untuk dipenuhi. Karena itu, bekerja dan berproduksi untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri bukan sesuatu yang hina. Justru dalam Islam, bekerja adalah bentuk kemuliaan. Nabi Muhammad SAW sangat menghargai orang yang bekerja keras dengan tangannya sendiri. Bahkan dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa makanan terbaik adalah hasil dari usaha sendiri, yang artinya Islam tidak menyukai budaya malas, bergantung kepada orang lain tanpa alasan, atau meminta-minta padahal masih mampu bekerja. Dalam perspektif Islam, bekerja adalah ibadah, mencari nafkah halal adalah kewajiban, dan produktivitas adalah bagian dari keimanan. Seorang muslim yang bekerja dengan niat yang halal akan mendapatkan pahala meskipun pekerjaannya yang sederhana. Misalnya, seorang petani yang menanam padi, seorang guru yang mengajar, seorang pedagang kecil, seorang nelayan, bahkan buruh harian sekalipun. Jika mereka bekerja secara halal dan jujur, maka pekerjaan itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berbeda dengan pandangan materialistik yang menilai pekerjaan hanya berdasarkan besarnya pendapatan atau status sosial. Islam menilai pekerjaan dari kehalalannya, kejujurannya, manfaatnya, dan niat pelakunya. Karena itu, Islam sangat mendorong umatnya menjadi pribadi yang mandiri secara ekonomi. Kemandirian ekonomi penting karena menjaga kehormatan diri, menghindari ketergantungan, memperkuat keluarga, dan memperkuat umat. Masyarakat yang produktif akan menjadi masyarakat yang kuat. Sebaliknya, masyarakat yang malas bekerja akan tertinggal dan mudah dikuasai pihak lain. Tujuan yang kedua, memenuhi kebutuhan keluarga. Tujuan produksi berikutnya adalah memenuhi kebutuhan keluarga. Dalam Islam, keluarga adalah institusi yang sangat penting. Karena itu, kepala keluarga memiliki kewajiban memberikan nafkah yang layak kepada istri dan anak-anaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 233 bahwa ayat
bahwa ayah berkewajiban memberi makan dan pakaian kepada keluarganya dengan cara yang patut, yang artinya produksi dan aktivitas ekonomi tidak boleh dilepaskan dari tanggung jawab keluarga. Seorang ayah bekerja bukan hanya demi dirinya sendiri, tetapi demi pendidikan anak, demi kesehatan keluarga, makanan yang halal, tempat tinggal yang aman, dan masa depan keluarganya. Oleh karena itu, mencari nafkah halal memiliki nilai spiritual yang sangat tinggi dalam Islam. Bahkan ketika seseorang lelah bekerja demi keluarganya, maka kelelahan itu bisa menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Islam juga mengajarkan keseimbangan, meskipun bekerja itu penting, tetapi juga jangan sampai terlalu sibuk mencari uang, melupakan pendidikan anak, melupakan ibadah, atau merusak hubungan keluarga. Karena keberhasilan dalam Islam bukan hanya kaya secara materi, tetapi juga harmonis secara spiritual dan sosial. Produksi yang islami harus menghasilkan kesejahteraan lahir dan batin. Tujuan yang ketiga, memenuhi kebutuhan masyarakat. Teman-teman, ini adalah salah satu bagian paling indah dalam ekonomi Islam. Islam mengajarkan bahwa produksi bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk kepentingan masyarakat luas. Dalam ekonomi modern, seringkali produsen hanya memikirkan barang apa yang paling laku, mana yang paling menguntungkan, mana yang memberi profit terbesar. Tetapi dalam Islam ada dimensi sosial yang sangat kuat. Konsep fardu kifayah menunjukkan bahwa ada kebutuhan masyarakat yang wajib dipenuhi secara kolektif. Misalnya, masyarakat membutuhkan petani, membutuhkan dokter, membutuhkan guru, membutuhkan pedagang, membutuhkan ilmuwan, membutuhkan tukang bangunan, teknisi, tenaga kesehatan. Jika tidak ada yang menjalankan fungsi tersebut, maka seluruh masyarakat itu berdosa. Artinya, produksi dalam Islam adalah bagian dari pelayanan sosial. Seorang muslim idealnya tidak hanya bertanya bisnis apa yang paling untung, tetapi juga bertanya bisnis apa yang paling dibutuhkan masyarakat. Ini adalah konsep yang sangat mulia. Karena itu, produksi dalam Islam harus memperhatikan kebutuhan rakyat, stabilitas sosial, pemerataan ekonomi, dan kesejahteraan umum. Islam tidak menyukai penimbunan barang demi menaikkan harga. Islam tidak menyukai monopoli yang menyengsarakan masyarakat. Islam tidak menyukai mengeksploitasi kebutuhan manusia. Sebaliknya, Islam mendorong produsen menjadi solusi bagi masyarakat. Sebagai contohnya, petani menyediakan pangan, pengusaha pakaian menyediakan kebutuhan sandang, industri obat menyediakan kesehatan, teknologi membantu kehidupan manusia, dan pendidikan mencerdaskan generasi bangsa. Semua itu bernilai ibadah jika diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Tujuan yang keempat, menginfakkan harta di jalan Allah. Dalam Islam, salah satu motivasi terbesar untuk bekerja besar adalah agar bisa memberi manfaat lebih banyak kepada orang lain. Semakin besar rezeki seseorang, semakin besar pula peluang amalnya. Karena itu, Islam tidak memusuhi kekayaan. Yang diperangi Islam adalah keserakahan, kezoliman, penipuan, dan kecintaan berlebihan terhadap dunia. Harta dalam Islam hanyalah titipan Allah. Karena itu, sebagian harta wajib dikeluarkan melalui zakat, infak, sedekah, dan bantuan sosial lainnya. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala berlipat ganda bagi orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Maka seorang muslim yang produktif bukan hanya memikirkan bagaimana sih saya menjadi kaya, tetapi juga bagaimana kekayaan saya bisa menjadi manfaat bagi umat. Bayangkan jika pengusaha muslim membantu pendidikan anak yatim, membangun masjid, memberi beasiswa, membantu UMKM, membangun rumah sakit, membantu korban bencana, maka aktivitas ekonominya bukan hanya menghasilkan keuntungan dunia, tetapi juga pahala akhirat. Inilah konsep keberkahan dalam Islam. Karena itu, motivasi produksi Islam jauh lebih mulia dibanding motivasi materialistik semata. Tujuan yang kelima, memakmurkan bumi sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala.
Ini adalah tujuan paling tinggi dalam produksi Islam. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi. Khalifah berarti pengelola, pemimpin, penjaga, dan pemakmur bumi. Yang artinya manusia diberi amanah untuk mengembangkan peradaban, mengelola sumber daya, membangun kehidupan, dan menciptakan kemaslahatan. Oleh karena itu, aktivitas produksi sebenarnya bagian dari misi sebenar manusia di dunia. Ketika seorang muslim membuka lapangan kerja, membangun industri halal, mengembangkan teknologi, menciptakan inovasi, menjaga lingkungan, dan membantu kesejahteraan masyarakat, maka dia sedang menjalankan tugas kekhalifahannya. Inilah mengapa ekonomi Islam sangat menghargai produktivitas. Umat Islam tidak boleh malas, tidak boleh tertinggal, tidak boleh lemah secara ekonomi. Oleh karena ekonomi yang kuat akan memperkuat pendidikan, dakwah, sosial, dan kemajuan umat. Namun, kekuatan ekonomi itu harus dibangun dengan nilai-nilai moral dan spiritual, karena tujuan akhirnya bukan sekadar dunia, tetapi juga akhirat. Kita lanjut ke bagian 6. Jadi teman-teman, dapat kita simpulkan bahwa tujuan produksi dalam Islam sangat luas dan mulia. Produksi dalam Islam bertujuan untuk memenuhi kebutuhan diri, memenuhi kebutuhan keluarga, memenuhi kebutuhan masyarakat, menginfakkan harta di jalan Allah, dan mengeluarkan bumi sebagai khalifah Allah. Dengan demikian, ekonomi Islam bukan sistem ekonomi yang egois dan materialistik, tetapi sistem ekonomi yang spiritual, manusiawi, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan. Di bagian 7, yaitu prinsip produksi dalam ekonomi syariah. Jadi teman-teman, setelah kita memahami tujuan produksi dalam Islam, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang prinsip-prinsip produksi dalam ekonomi syariah. Prinsip ini sangat penting karena menjadi pedoman bagi seorang muslim dalam menjalankan aktivitas produksi. Dalam Islam, tidak semua cara boleh dilakukan demi memperoleh keuntungan. Ada aturan moral, spiritual, dan sosial yang harus dipatuhi. Karena itu, produksi dalam Islam harus berjalan sesuai nilai-nilai syariah. Prinsip yang pertama, produksi harus berlandaskan tauhid. Tauhid berarti meyakini bahwa Allah adalah pemilik mutlak seluruh alam semesta. Semua tanah, air, udara, hutan, dan lain-lain sebenarnya milik Allah. Manusia hanya diberi amanah untuk mengelolanya. Oleh karena itu, produsen muslim tidak boleh serakah, merusak, menindas pekerja, atau menipu konsumen, karena semua perbuatannya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid membuat aktivitas produksi memiliki nilai ibadah. Seorang pengusaha muslim harus sadar bahwa bisnis bukan sekadar mencari uang, tetapi juga amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Prinsip yang kedua, produksi harus halal dan thayyib. Halal berarti diperbolehkan oleh syariat. Thayyib berarti baik, bersih, sehat, dan bermanfaat. Oleh karena itu, seorang muslim tidak boleh memproduksi barang yang haram. Contohnya, minuman keras, narkoba, perjudian, makanan haram, pornografi, dan bisnis yang merusak moral masyarakat. Selain halal, produk juga harus thayyib, artinya aman dikonsumsi, berkualitas, tidak membahayakan, dan tidak menipu konsumen. Islam melarang produsen mengurangi timbangan, memalsukan kualitas, atau mencampur barang baik dengan barang buruk, karena kejujuran adalah prinsip utama dalam ekonomi Islam. Prinsip yang ketiga, keadilan dalam produksi. Islam sangat menekankan keadilan. Keadilan harus ada dalam upah, harga, hubungan kerja, distribusi keuntungan, dan perlakuan terhadap pekerja. Pekerja bukan mesin, pekerja adalah manusia yang memiliki hak dan martabat. Karena itu, Islam melarang eksploitasi tenaga kerja, upah yang tidak layak, penindasan buruh, dan diskriminasi. Nabi SAW bersabda,
Berikan upah sebelum keringatnya kering. Hadis ini menunjukkan betapa Islam sangat memperhatikan hak pekerja. Prinsip yang keempat, menjaga lingkungan. Islam sangat peduli terhadap lingkungan. Produksi yang merusak sungai, udara, tanah, hutan, dan lain-lain bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, bumi adalah amanah. Manusia tidak boleh mengeksploitasi alam secara berlebihan demi keuntungan sesaat. Saat ini kita melihat banyak kerusakan lingkungan, pencemaran, banjir, perubahan iklim, deforestasi, dan krisis sampah. Semua ini seringkali terjadi karena produksi yang tidak bertanggung jawab. Ekonomi Islam mengajarkan pembangunan berkelanjutan, yang artinya produksi hari ini tidak boleh merusak kehidupan generasi mendatang. Prinsip yang kelima, menghindari mudarat. Islam memiliki kaidah la darar wa la dirar, yang berarti tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain. Oleh karena itu, semua bentuk produksi yang membawa kerusakan harus dihindari. Misalnya, produksi makanan berbahaya, obat palsu, bisnis penipuan, eksploitasi manusia, dan produksi yang merusak moral masyarakat. Produksi harus membawa manfaat, bukan kerusakan, karena tujuan akhir ekonomi Islam adalah menciptakan kemaslahatan umat manusia. Penutup bagian ketujuh ini ialah, teman-teman, dari seluruh pembahasan ini kita bisa memahami bahwa produksi dalam Islam bukan hanya aktivitas ekonomi biasa. Produksi dalam Islam adalah ibadah, amanah, tanggung jawab sosial, dan bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seorang produsen muslim harus jujur, adil, bertanggung jawab, menjaga lingkungan, dan memproduksi hal-hal yang halal dan bermanfaat. Jika prinsip-prinsip ini diterapkan, maka ekonomi tidak hanya menghasilkan keuntungan materi, tetapi juga keberkahan, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Dan inilah keindahan ekonomi syariah, sistem ekonomi yang tidak hanya mengejar dunia, tetapi juga kebahagiaan akhirat. Kita lanjut ke penutup ya teman-teman. Teman-teman, kita sudah sampai di penghujung video kelima ini. Perjalanan diskusi kita hari ini benar-benar luar biasa, panjang dan kaya. Mari kita rekap sejenak apa yang sudah kita bahas. Kita mulai dengan memahami pengertian konsumsi dari perspektif ekonomi umum, lalu kita bedah bagaimana ekonomi syariah memandang konsumsi secara lebih komprehensif dengan landasan tauhid. Kemudian kita bahas maslahah sebagai tolak ukur konsumsi yang jauh lebih mulia dari sekadar utilitas konvensional. Kita juga membahas perilaku konsumsi yang seharusnya ditampilkan seorang muslim, dari prinsip halal thayyib, kesederhanaan, menghindari israf, hingga mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan. Lalu kita beralih ke sisi produksi, membahas pengertian produksi dalam ekonomi syariah, lanjut ke tujuan dan motivasi produksi yang multidimensional, dari memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga, masyarakat, hingga menjalankan misi kekhalifahan di muka bumi. Dan terakhir kita mulai menyentuh prinsip-prinsip produksi dalam ekonomi syariah. Tapi teman-teman, pembahasan kita belum selesai loh. Di video ke-6 kita akan menyelesaikan seluruh pembahasan prinsip produksi secara lebih mendalam, lengkap dengan contoh-contoh konkret yang relevan dengan dunia bisnis dan kewirausahaan Islam masa kini. Jadi pastikan kalian subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan. Dan satu pesan yang saya ingin tinggalkan untuk kalian sebelum menutup video ini, ekonomi syariah bukan sekadar teori akademis. Yang kita pelajari untuk ujian ini adalah panduan hidup yang mengintegrasikan dimensi spiritual, sosial, dan material dalam satu kesatuan yang harmonis. Setiap kali kita membuat keputusan ekonomi, baik itu memilih apa yang kita beli atau memilih bisnis apa yang kita jalankan, kita punya kesempatan untuk mewujudkan nilai-nilai Islam dalam tindakan nyata. Jadikan setiap transaksi ekonomi kita sebagai bentuk ibadah. Jadikan setiap rupiah yang kita kelola sebagai amanah yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa di video ke-6. Terima kasih kepada kawan-kawan yang telah menonton awal dan sampai akhir. Walaupun kawan-kawan tidak ada menonton, saya tetap berusaha bagaimana
ilmu ini tersampaikan kepada kawan-kawan walaupun saya sedang dalam belajar. Biar kawan-kawan sama saya terus belajar. Oke kawan-kawan, sampai jumpa ke video ke-6. Saya akhiri dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.